Saya sudah terhubung dengan Mas Imam. Selamat malam Mas Imam. Ya, selamat malam Mas Taufik. Ya, suara saya cukup jelas? Ya, oke, cukup jelas. Cukup jelas ya. Kerabat emailnya juga boleh sekalian monitor. Jadi kalau misal ada yang tidak jelas, mungkin suara saya ataupun juga penelpon, bisa report ke 0811271044 biar saya benerin gitu ya. Oke, Mas Imam, tadi sudah dikasih tahu lokasinya adalah di Jepang Pakis, Kudus. Kudus atau Jepara ya Jepang Pakis itu ya? Kudus. Kudus ya, oke. Itu ya. Rumah pribadi ya Mas berarti ya? Iya, pribadi. Ya. 2001 pindah ke sini Jepang Pakis. Ya, boleh dimulai Mas Imam ceritanya Mas. Ya. Halo Mas Imam. Halo. Ya, boleh dimulai silakan. Ya. Kejadian mungkin 3 harian yang lalu Mas ya. Tengah malam itu katanya ibu saya itu teriak-teriak. Katanya tuh kakinya itu seperti ditarik-tarik orang gitu. Nggak tahu apa gitu. Udah teriak-teriak manggil nama saya, tapi saya nggak dengar. Perasaan nggak ada yang manggil. Terus mungkin jam 2-an lah. Ibu saya itu manggil-manggil, barusan saya kedengeran gitu. Mama gitu. Terus saya bangun. Terus nyamperin ibu saya kan. Ibu saya kan tidurnya kan di depan TV, di ruang tengah. Kowe mau tak gugah kok gak tangi-tangi. Sikilku ditarik-tarik kok. Mbah apa mau sing narik-narik aku. Aku wis gembar-gebor gak ono sing krungu, bilang gitu. Perasaan gak ada suara manggil-manggil, tapi kok ibu bilang kok katanya teriak-teriak sampai suaranya habis gitu. Itu 3 hari yang lalu tuh berarti hari Senin ya? Mungkin kalau 3 harian ya 2 harian, pokoknya masih minggu ini kalau nggak salah, barusan kok, belum sampai seminggu pokoknya. Tapi sebelumnya apakah ada kejadian berulang Mas Imam? Nah, ibu bilang sih dari 2001 pindah sini baru sekarang ditarik-tarik kayak gitu. Kalau sering kayak misalkan didengerin suara orang, suara gereng-gereng gitu sih sering ibu. Ibu kan orangnya agak peka sih katanya. Tapi baru sekarang ini dia ibaratnya yang di kontak fisik diganggu beneran, ditarik-tarik kayak gitu. Di rumah berapa orang Mas? Di rumah saya, istri, anak 2 sama ibu, berarti 5. Saya sekeluarga di satu kamar, di kamar depan, ibu tidur sendirian di depan TV, ruang tengah. Oke, kalau boleh dideskripsikan itu rumah seperti apa ya? Sesepi apa? Lokasinya kanan kiri? Kalau depan itu tanah kosong, lumayan besar lah. Samping juga rumah, ada tingkat itu kosong, nggak dipakai, cuma buat burung ternakan saya. Terus yang kamar paling selatan juga kosong, bekas kamar bapak saya. Udah itu. Bekas kamar bapak, berarti bapak sudah nggak ada ya, sakit stroke. Oke, mohon maaf. Tadi Mas bilang ada ternak burung ya, kalau boleh tahu? Iya. Apakah ada hal aneh gitu nggak sih Mas? Karena maksudnya terkadang kan hewan peliharaan tuh sensitif ya. Ya kalau detailnya sih kurang tahu Mas ya. Cuma 2018 atau berapa tahun itu anehnya tuh, saya punya merpati kan, di atas kan ada merpati. Itu nggak saya kasih makan, tapi beranak terus, seperti ada yang ngerawat gitu loh.
Nah, kata temen saya yang indigo itu ada yang ngerawat. Ngerawat tanda kutip, cuma kan saya kan nggak terlalu ngehalah yang gitu doang sih. Itu pas ada temen indigo pas ke atas mau ambil burungnya malam-malam itu katanya dia tuh ditakutin sama wewe gombel atau apa gitu loh. Oke. Tadi sebelum on air Mas sempat menceritakan kejadian di tahun 2018 juga, mungkin boleh diceritain karena barangkali apa ya, menjadi satu benang merah gitu loh Mas. Iya. Kemarin kan sempat on air juga Mas. Saya nelpon di email ini yang saya cerita di kamar selatan itu saya dilihatin sesosok seperti ibu saya keluar dari kamar itu loh. Nah, itu kan kamar bekas ayah saya pas sakit stroke. Tiap malam itu ayah selalu bangun. Paginya, siang itu tidur. Malam selalu bangun. Selalu bangun itu palingan kan yang namanya orang stroke nggak bisa ngapa-ngapain kan, palingan cuma ngelihat doang gitu. Bilang gitu doang. Lah itu kan nggak pakai baju biasanya ayah, bledeh gitu loh. Tapi aneh kok tiba-tiba setiap malam itu pakai baju, entah daster, entah kaos, kan tangannya kan nggak bisa gerak. Itu maksudnya berarti dipakai beneran ya, dipakai sama ya, bapak ya? Dipakai, tapi kan yang anehnya kan, lo ayah kan stroke, bapak kan stroke. Kenapa kok bisa dipakai gitu loh? Yang jadi pertanyaan dari dulu saya tuh itu. Pernah itu saudara itu kan katanya bisa nyembuhin kayak gitu. Terus main ke rumah, terus ngapa-ngapain gitu, bilang sama itu suruh nyariin apa itu bambu kuning lah apalah, suruh bacain doa-doa apa gitu, terus suruh naburin garam. Yang suruh itu saya, soalnya kan saya kan anak cowok sendiri, berhubung juga yang nematin sini. Itu pas hari apa gitu, tahu-tahu tuh leher saya tuh pegel banget gitu, kayak ada yang itulah kayak digendoli gitu loh, berat banget. Tapi aneh, tiap kalau keluar rumah enteng, tiap di rumah berat, sakit. Tapi kalau keluar rumah, misalkan udah radius keluar rumah 1 kilo gitu, udah entah kerja entah apa, udah nggak apa-apa. Kalau dari anak-anak Mas, apakah ada cerita yang aneh juga? Kalau anak-anak sih itu, anak saya yang paling kecil biasanya itu sering takut kalau di kamar tengah. Katanya ada momok, ono momok bilang gitu. Cuma kan anak kecil umur 3 tahun sih. Jadi nggak terlalu di itu. Cuma kan kalau mamainan, ditakut-takutin doang, tapi anaknya sering bilang ada momok, ono momok bilang gitu. Kalau yang gede nggak pernah kayak. Oke, langsung ke Mas Febri deh, silakan Mas Feb. Ya. Selamat malam Mas Imam. Ya, selamat malam Mas Febri. Ya. Memang benar ada yang mengganggu Mas, itu memang benar ada gitu. Dan sosok ibu kemarin. Yang kayak ditarik-tarik itu memang ada sosoknya itu yang narik itu. Oh. Dan sosok tersebut memang salah satu penunggu rumah gitu Mas. Oh. Ini ya, kalau yang saya lihat ya Mas, yang saya tangkap itu sosok tersebut bentukannya itu enggak tinggi-tinggi banget sih. Segini tuh ya mungkin setengah meter ya, kecil loh ini. Setengah meter? Kecil. Ya kerdil gitu ya, kerdil gitu ya. Tapi sosok tersebut kayak seluruh badannya itu merah. Ini kalau yang saya tangkap
ini sosok yang apa ya, kayak sering kali membuat onar kalau menurut saya. Nakal berarti nakal iya, gitu ya. Tapi itu sosok apa, Mas? Karena kayaknya sepanjang saya siaran sama Mas Febri setahun ini baru dimention sosok ini gitu, sosok tidak terlalu tinggi, warna merah. Iya. Sosoknya itu nggak terlalu tinggi, Mas. Ya mungkin setengah meteran sih. Seluruh badan itu merah. Tuyul gitu. Kayak bocah Bukan, gitu. Bukan. Bocah, kayak Ya bocah. kayak anak kecil tapi mukanya muka tua gitu. Oh Mukanya alah, muka ya orang tua. Allah. Telinganya itu Panjang lincip. panjang lancip gitu loh, lincip gitu loh. Oh ya, dulu itu tahun berapa ya, lama banget Mas. Pernah ada pembersihan di rumah. Pembersihan di rumah itu yang kamar depan, paling depan. Itu yang bersihin dulu bilang itu kamar Arab iki sing nggone iki wong makhluk abang, bilang gitu. Abang bilang gitu. Anak kecil tapi abang gitu. Bilang gitu. Apa yang dimaksud itu, Mas? Tapi kan lama banget itu, Mas. Ya. Ya kalau yang saya lihat seperti itu ya, Mas. Jadi sosok yang saya bicarakan itu di rumahnya Mas Imam itu hanya ada satu gitu. Ya kemungkinan besar yang dulu pernah diceritain itu ya sama dengan sosok yang ini gitu, Mas. Balik lagi dia. Kalau yang saya tangkap ya ini, Mas ya. Ya. Bukannya gimana ya. Iya. Dulu yang kayak ngebersihin itu ya, sosok ini nggak mau pindah gitu, Mas. Nggak mau pindah, nggak mau dibuang gitu, nggak mau. Sosok ini dari dulu memang ada di situ, walaupun sudah ada pembersihan, tetapi sosok tersebut tetap aja di situ gitu, Mas. Mungkin yang dia tidak kemarin eksis gitu. Mungkin yang kemarin itu hanya mungkin ucapan beliau, mungkin kamu di sini nggak apa-apa, tapi jangan mengganggu gitu ya, mungkin. Karena iya, sosok tersebut nggak mau pindah gitu, Mas. Mas Imam, saya penasaran kenapa waktu itu ada pembersihan, emang ada gangguan apa, Mas? Nah, itu ayah pas baru bangun ini kan sempat ibaratnya kan masih merahan lah gitu lah, Mas ya. Sempat caranya itu jaga doang gitu loh, Mas. Tidur pertama kali di rumah ini sama saya, tidur sampingan gitu. Katanya itu itu apa sih bahasa Jawa nih, dikeloni genderuwo gitu. Ayah saya seperti dipeluk tangan tapi rambutnya banyak gitu loh dari belakang gitu. Terus pokoknya ada gangguan tapi yang diganggu tuh sering ayah saya. Nah terus entah kenapa gitu, mungkin saya sih pas itu masih SD mungkin ya, berarti nggak ngeh gitu. Terus kakak saya yang udah kerja gitu kan, punya temen pas tahu begituan, juga tahu pembersihan gitu, terus ditawarin cerita juga, gak apa-apa coba wae, bilang gitu. Sampai ditaburi itu apa tuh, air garam, air apa gitu, sampai muter seluruh rumah itu, sampai keramik gitu sampai licin semua gitu. Puasa apa sama gitu gak tahu, kurang ngeh juga dulu. Oke, balik lagi ke tadi makhluk kerdil warna merah. Ini apakah tadi ada hubungannya dengan apa ya, cerita yang terjadi ketika bapak sakit, Mas Feb? Pakai baju gitu-gitu? Kalau hubungannya dengan bapak yang sakit ya, bapaknya Mas Imam yang sakit itu, sosok tersebut tidak ada ya, Mas ya? Tidak ada. Cuma memang energi sosok tersebut memang
seringkali membuat kita yang ada di situ ya kayak merasa nggak nyaman, terus merasa badan sakit semua seperti itu. Mas. Makanya tadi Mas Sosok Imam tersebut bilang memang suka sakit kepala gitu di lehernya ya, sakit kaki. Kalau yang dialami yang sama bapaknya Mas Imam ya, ini yang pakai baju itu sih saya penasaran Mas. Ini yang di luar medis ya, ini yang non medis ya yang saya bicarakan ya. Iya. Beliau kayak jadi kayak apa ya, kayak di tempelin gitu ya Mas, tempelin sosok perempuan. Oh lain lagi. Tapi kalau yang tadi pakai daster, pakai apa itu sosok itu juga kah Mas? Iya. Jadi sosok tersebut kayak bukan masuk ya, tetapi kayak nempel gitu loh Mas. Jadi kalau walaupun nggak sering, tetapi kadang-kadang bapaknya Mas Imam ini akan berperilaku seperti sosok beliau yang nempelin itu. Makanya baju yang dipakai seringnya pakaian wanita, daster, gitu-gitu ya. Ya itu salah satunya seperti itu Mas. Jadi secara tidak sadar, walaupun ini nggak sering ya, nggak tiap menit, tidak tiap jam gitu nggak. Tetapi ada waktu-waktu yang bapaknya Mas Imam ini berperilaku seperti sosok yang menempel itu. Gitu. Tambah lagi karena waktu itu nggak bisa gerak gitu ya Mas. Ini kalau yang di luar medis ya seperti itu. Iya. Gitu. Oke, berarti itu sosok merah itu yang tadi narik si ibu 3 hari lalu Mas. Iya, sosok yang merah ini yang narik ibunya Mas Imam. Gimana ya, kayak ya sosok tersebut memang mengganggu ya kalau menurut saya. Tetapi mengganggunya yang membahayakan, kalau boleh saya bilang seperti itu. Kenapa bisa bilang membahayakan? Bahaya. Karena sosok tersebut dulu ini ya, dulu udah lama banget gitu ya, lama banget. Sosok tersebut pernah dipelihara sama orang, dan sosok tersebut kayak dikasih makan itu yang seperti darah, seperti itu gitu. Jadi dari karakter yang muncul gitu ya, ekstrim. Makanya saya bilang ya sosok ini memang mengganggu, tetapi mengganggunya itu yang apa ya, sudah ekstrim gitu loh Mas. Untung ibunya Mas Imam ini bisa segera sadar ya, kalau menurut saya seperti itu ya. Bisa sadar, bisa memanggil Mas Imam gitu ya. Itu kalau sampai nggak bisa sadar, sampai nggak, apalagi sudah nggak bisa gerak gitu ya, itu nanti ya akan kalau ke bawah nggak ya Mas ya, akan menjadi kayak sakit-sakitan gitu, kayak diserap apa ya Kak, energinya beliau itu diserap sama sosok ini gitu Mas. Tuh merinding Mas. Saya di depan sendirian. Seperti itu kalau yang saya lihat, yang saya rasakan seperti itu Mas. Berarti sosok di rumah cuma satu itu untuk sekarang. Tapi dia pindah-pindah apa netap Mas ya? Sosok tersebut kayak apa ya Mas? Ya kayak mengelilingi rumah lah. Jadi dia itu sudah menguasai wilayah situ gitu loh Mas. Jadi nggak stay di satu tempat saja gitu. Oh, muter dia. Oke, baik. Mas Imam, terima kasih banyak untuk ceritanya malam hari ini. Oh iya Mas, makasih banyak. Ya, sama-sama.